Halo semua, kembali lagi dengan saya di Kobi Movie. Pasti udah pada nungguin semingguan ya. Yap, kita akan melanjutkan One Measure Jie atau Perfect World. Oke, kalau begitu langsung saja kita akan masuk ke part 7 One Measure Jie. Selamat menonton. Sebelumnya, Shihao bertemu kembali dengan Ling Er, tapi mereka dihadapkan dengan monster burung yang mengejar mereka karena telurnya yang telah dimakan oleh mereka, sehingga mereka pun melompat ke sungai Taiming, yang dimana sungai itu akan membekukan semua makhluk hidup ketika masuk ke dalam sana. Shihao pun memeluk Ling Er yang pingsan, tapi belum selesai, burung itu masih menunggu mereka muncul ke permukaan. Tapi mereka harus terbawa arus air terjun dan akhirnya jatuh ke bawah. Tapi untungnya tidak ada masalah. Tiba-tiba ada kumpulan wanita yang berbaju putih memperhatikan Shihao dari kejauhan. Dan mereka cukup tertarik dengan kekuatan Shihao yang bisa selamat sekaligus menyelamatkan teman-temannya dari sungai Taiming itu. Dan mereka berniat untuk menyelidiki latar belakang Shihao. Singkat cerita, Xiao Pai pun bangun. Ternyata dibantu oleh kekuatan si Mao Qiu. Shihao pun menyuruh Mao Qiu untuk membantu menyadarkan Ling Er. Tapi masih belum berhasil. Lucu sekali si Mao Qiu ini. Shihao berusaha membangunkan Ling Er dengan cara memompa dadanya. Ling Er yang bangun melihat kedua tangan Shihao berada di dadanya pun kesal dan langsung menyerang Shihao yang mesum katanya. Ling Er pun kesal dan tidak mau melihat Shihao lagi. Shihao juga tidak peduli karena dia yang ingin pergi ke tanah leluhur kedua. Di tengah jalan, Ling Er terbayang dengan apa saja yang sudah dialami oleh mereka berdua. Tapi dia menyesal telah menyerang Shihao. Begitu juga dengan Shihao yang terus mendengar suara Ling Er di kepalanya. Cie, udah muncul nih perasaan kedua sejoli ini. Tiba-tiba, para wanita yang sebelumnya di sungai pun mulai menyerang Shihao. Tentu, Shihao melawan balik, dan wanita ini bernama Youyu. Shihao pun menyerang mereka dengan roh burung miliknya. Youyu yang menahannya dimanfaatkan Shihao untuk menyanderanya. Shihao pun bertanya, kenapa ingin menyerangnya? Tapi wanita itu tidak bermaksud jahat. Youyu merasakan potensi yang begitu bagus dari Shihao bagaikan ombak laut yang terus membesar menjadi tsunami. Shihao mengira mereka ingin merampok. Youyu pun bertanya ingin pergi kemana sendirian. Shihao ingin pergi ke kedalaman hutan untuk mencari pengalaman bertarung. Tujuan mereka menyergap Shihao adalah mengetes kemampuannya. Tapi mereka kaget dengan Shihao yang masih begitu muda, tapi sangatlah kuat. Youyu pun memberikannya semacam token. Dengan token ini, nanti saat mendaftar di Pavilion Putian, bisa langsung diterima tanpa ujian. Pavilion Putian sendiri mengkhususkan dirinya untuk merekrut penyihir dari negeri yang begitu luas. Ya, ibarat token itu sebagai tiket orang dalam lah ya. Shihao pun berterima kasih. Youyu pun berharap agar nanti ketemu lagi di Pavilion Putian. Singkat cerita, Shihao akhirnya sampai ke tanah leluhur kedua. Shihao takut kalau orang tuanya tidak mengenalinya. Tiba-tiba dia melihat ada 3 orang yang sedang mengobrol. Shihao pun mencoba mendekatinya. Itu adalah 2 pengawal dan Qin Feng. Qin Feng ingin memberi obat kepada kakek pelayan yang ada di dalam. Tapi kedua pengawal itu malah membulinya dan memukulnya. Bahkan ingin diinjak. Shihao pun menyerang mereka dan berhasil mengusir mereka. Tapi ada gagak hitam yang melihatnya. Gagak itu melaporkan kepada Yumong dan Yuyan kalau Shihao yang asli telah datang. Kedua orang ini berasal dari klan Yu. Yuyan pun meminta agar Yumong membantai Shihao. Di sisi lain, Qin Feng yang memberi obat kepada kakek pelayan. Jadi, Qin Feng ini dulu dijadikan sebagai Shihao yang palsu untuk menggantikan keberadaan Shihao. Makanya Shihao bisa dititipkan ke desa batu. Qin Feng ini adalah cucunya kakek pelayan. Sedih juga sih guys ya. Shihao pun masuk dan mengatakan kalau dia adalah Shihao.
Tentu mereka kaget melihatnya. Kakek pelayan melihat selendang yang dipakai olehnya dan sadar kalau itu selendang yang dia pakai pas masih bayi, dan mereka pun mengenalinya. Sangat mirip dengan ayahnya katanya. Shihao pun menangis. Sekarang Shihao cukup kuat katanya. Kakek pun senang mendengarnya. Qin Feng kaki sebelahnya patah karena para pelayan jahat yang disuruh oleh klan Yi. Klan Yi ini adalah klan ibunya Yi Er. Sebelum dibantai oleh ayahnya Shihao, dia mengatakan kalau klan Yi tidak akan tinggal diam. Dan sekarang sudah kelihatan balas dendam dari klan Yi ini. Coba kalian nonton di part 5 kalau lupa ya guys. Klan Yi ini terus memberi pelayan jahat untuk menyiksa para pelayan dari keluarga She. Shihao pun berlutut meminta maaf. Shihao bertanya di mana ayah dan ibunya. Setelah ayah dan ibunya kembali dari desa batu, mereka pergi ke Gunung Dewa Taiku mencari obat suci untuk menyembuhkan Shihao pada waktu itu. Dan sampai sekarang tiada kabar dari mereka berdua. Shihao pun berniat pergi ke Gunung Dewa Taiku. Tapi itu bukan gunung biasa. Gunung di sana sangat berbahaya. Tiba-tiba muncul kelompok pengawal Yi. Shihao berniat membawa mereka berdua ke desa batu. Di sana mereka akan dirawat dengan baik. Dari luar, Yumong menjelekkan kakek pelayan dan Qin Feng. Dan tanpa basa-basi, Shihao langsung diserang oleh para pengawal klan Yi. Dan pertarungan pun terjadi. Shihao terus menyerang, membantai satu persatu pengawal Yi ini. Tersisa Yumong dan 2 pengawal. Tapi Shihao dengan mudah membantai habis mereka. Dilanjutkan Yumong melawan Shihao. Shihao pun kecapean. Muncullah Yuyuan dari belakang. Sekarang 2 melawan 1. Yaelah, lawan anak kecil aja kok main keroyokan. Mereka berdua menyerang Shihao bersama-sama. Dan Shihao pun terpental. Belum selesai, kakek pelayan harus mengorbankan dirinya demi menahan serangan dari Yuyuan. Dan dia pun meninggal. Shihao teringat masa lalu kakek pelayan yang baik. Dia kesal karena setiap orang yang dia cintai diambil satu persatu. Kali ini emosinya memuncak. Dia pun mengeluarkan teknik petir singa kuno dan berhasil mementalkan keduanya. Belum selesai, mereka berdua mengeluarkan ultimate mereka bersama-sama. Dilanjutkan Shihao yang juga mengeluarkan ultimate-nya, yaitu teknik singa kuno terkuat miliknya, dan berhasil menghilangkan kedua serangan ulti dari Yumong dan Yuyan. Dilanjutkan serangan terkuat yang membantai habis mereka berdua. Shihao pun dengan cepat membawa pulang Qin Feng ke desa batu. Sekarang Qin Feng akan menjadi saudaranya Shihao. Singkat cerita, di desa batu, banyak orang yang terluka, dan ada bekas kebakaran. Shihao pun sampai. Dia bingung dengan apa yang telah terjadi. Desa batu sudah tidak aman katanya. Patriark klan dibawa pergi oleh para bandit. Waduh, begitu banyak ujian yang dijalani Shihao. Benar yang dia katakan, setiap orang yang dia cintai satu persatu direnggut darinya. Dimulai dari kakeknya yang pergi tidak kembali, ditambah orang tuanya yang juga tidak kembali. Belum lagi kekuatan asli miliknya direnggut, yaitu tulang tertinggi. Dan juga kakek pelayan tersayang juga direnggut nyawanya. Ditambah sekarang tetua patriark yang dibawa pergi oleh para bandit. Dan semua orang itu adalah orang yang menyayangi Shihao dari kecil. Dan semua dilakukan deminya. Benar-benar banyak ujian ya guys. Tonghua ini bagus sih menurut Mimin. Emosionalnya dapat dan ceritanya juga bagus. Ditambah gambar dan pertarungannya yang lumayan seru. Pastinya nanti Shihao akan masuk ke Pavilion Putien. Tujuannya memperkuat dirinya. Menurut Mimin, Shihao yang sekarang masih belum cukup kuat. Dia hanya bisa menggunakan teknik pamungkasnya, yaitu teknik singa kuno hanya sekali. Dan dia cukup kewalahan melawan kedua orang dari klan Yi. Tapi tidak heran dia yang masih muda. Jadi dia masih mempunyai jalan yang panjang. Harus terus berlatih dan mencari pengalaman. Pastinya nanti di Pavilion Putien dia akan semakin kuat.
Dan pastinya nanti dia akan bertemu dengan Ling Er lagi. Orang mereka berdua udah muncul perasaan satu sama lain kok, ya enggak? Anjay. Oke, kalau gitu selesai dulu untuk One Measure Jie atau Perfect World part 7-nya. Seperti biasa, nunggu minggu depan lagi ya guys untuk part 8-nya. Hehe. Ya, abis per minggu cuman update per episode, jadi ya per minggu juga cuman bisa update satu part. Oke guys, kalau gitu ketemu lagi di video selanjutnya ya. See you.